السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى والحمد لله الذي جعلنا عيد الأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على نبينا محمد وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال في أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas daripada hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai detik ini belum juga mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat ibadah, semangat spiritual kita sebagai umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita harus meyakini betul bahawa selalu ada hikmah besar yang terkandung daripada setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, saudara-saudari kita jamaah haji Indonesia baik tahun lalu 2020 dan tahun ini 2021 belum juga diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga keselamatan jiwa para jamaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi tentunya menjaga semua umat muslimin muslimat yang ada dan yang akan mendatangi tanah suci Makkah dan Madinah. Begitu juga keadaan saat ini, kalau kita bisa melihat di berbagai media baik streaming dan lain sebagainya yang menjalankan rukun Islam yang kelima, hanya mereka warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di tanah suci dan sekitarnya yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan juga peraturan yang sangat ketat. Maka hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, keputusan ini tentu sangat berat untuk bisa diterima oleh kita. Sekian lama menunggu antrean kuota haji dari berbagai penjuru dunia dan juga berbagai macam usaha kita untuk melunasi daripada ONH, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun hikmah yang besar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil sebagai nasihat untuk kita, datang tentang makna kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Anfal ayat ke-46,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kesabaran ini adalah sikap yang paling dibutuhkan untuk siapapun kita, baik yang berada di tanah suci ataupun yang ada di tanah air ini. Dalam ibadah haji, kesabaran bisa menjadi ukuran kemabruran bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Mulai dari mereka mendaftar, mulai mereka menunggu antrian kuota, mulai sampai dia berangkat berada di tanah suci Makkah Madinah hingga dia kembali ke tanah air, dia jalankan dengan kesabaran. Dan tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati dan melampaui rangkaian ibadah haji yang memerlukan kekuatan mental, fisik dan juga kesabaran. Tawaf, sa'i, wukuf dan lain sebagainya semua membutuhkan kesabaran. Maka hikmah yang kedua adalah kepasrahan total, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, berikhtiar dengan sungguh-sungguh sampai pada titik terakhir, kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, sebagaimana termaktub dalam surah Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad juga semangat ikhtiar, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka dengan ditundanya haji tahun yang lalu, juga haji di tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, yang harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintainya, yang harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Maka menggambarkan itu semua, kain ihram warna putih yang dipakai jamaah haji pun sudah menandakan bahwa jamaah haji pasrah atas takdir Allah, sebagaimana kepasrahan seorang mayit yang terbungkus kain kafan putih. Maka dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang di dalam menjalankan ibadahnya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, maka ibadah yang kedua adalah ibadah Idul Kurban, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban yang kita lakukan di tengah pandemi. Adalah ibadah yang penuh dengan syarat hikmah sosial. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat hidupnya karena terus kehilangan daripada mata pencaharian mereka. Maka menyembelih hewan kurban di masa pandemi seperti ini bisa menjadi bukti kepekaan sosial di antara kita, masyarakat, dan mampu terhadap mereka-mereka yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita seluruhnya. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat hak-hak orang lain, saudara-saudari kita. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian dan penyembelihan hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan mampu dan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa qala fi ukhra wa in ta'uddu ni'matallahi tahsuha innallaha laghafurur rahim.
dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan mengorbankan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qariba yaqrabu qurban atau qurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat, sehingga kurban adalah pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya dan menjalankan apa yang menjadi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dan kesimpulan daripada ibadah haji dan juga ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama, bagaimana kita berpasrah diri, bersabar atas ketentuan dan ketetapan dari Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dengan buah kesabaran dan kepasrahan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, keberkahan, kemuliaan untuk kita baik di dunia dan akhirah. Hikmah yang kedua, bagaimana kita memiliki hubungan vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hikmah daripada hubungan horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia, saudara-saudari kita seiman, yakni makhluk yang dengan kepekaan sosial. Maka dengan saling berbagi rizki di antara kita di tengah situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti semua rezeki kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna setelah keluar dari masa pandemi yang sedang mewabah di negeri kita dan juga negeri-negeri di penjuru dunia. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بما بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. يا رب، من الذنوب والمعاصي ظهرت لنا البلايا ولكننا نتوب إليك ونستدفع تلك البلايا، ومنها هذه البلية التي بسببها أغلقت مساجد وبطلت جمعات وجماعات وفقدت الأمة خيرات وشعائر عظيمات وقلبها بالحجات والزوار والعمار. وفدك وفد رسولك من بني آدم. اللهم يا رافع البلاء والوباء، يا كافي البلاء والوباء، يا رافع البلاء والوباء، يا من بيده الأمر كله، ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل بلاء أحاط به علمك، وأنزل علينا السكينة والشفاء يا رب السماء، يا رب السماء، يا رب الأرض والسماء، يا سميع الدعاء. Ya Rabbana, dengan sebab dosa dan maksiat-maksiat kamilah Engkau tampakkan
menimpakan balak dan bencana di antara kami, akan tetapi kami bertaubat ya Rab dengan semua dosa dan maksiat yang kami berbuat, hingga semua itu bisa menebus atas balak yang menimpa kami dan menimpa saudara-saudara kami. Dan balak bencana ini ya Rab menjadi sebab Engkau tutup masjid-masjid tempat sujud-sujud kami ya Allah, dan Engkau batalkan para jamaah untuk bisa pergi ke masjid dan kami solat, menunaikan solat berjamaah ya Rab. Dan Engkau batalkan pula banyak di masjid-masjid kami untuk mengadakan solat Jum'ah berjamaah ya Rabbana, ya Rabbana. Engkau jadikan setiap ummah dalam keresahan, setiap umat dalam kegelisahan untuk melakukan kebaikan dan juga syiar yang agung, yakni ibadah haji dan pekerjaan-pekerjaan ibadah yang lain ya Rab. Dan Engkau kurangi daripada jumlah saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji, yang ingin menziarahi Nabi-Mu di Madinah Al-Munawwarah, dan juga mereka yang menunaikan ibadah umrah ya Rab. Engkau telah utus kekasih-Mu dan Engkau telah utus para rasul-Mu, mulai daripada Sayyidina wa Nabiyina Adam alaihi salatu wassalam. Ya Allah, duhai Tuhan yang mampu mengangkat setiap balak dan bencana, duhai Allah yang mampu menghilangkan setiap musibah, ya duhai Allah yang mengetahui segala keputusan dan ketetapan-Mu ya Allah, dengan segala atas ilmu-Mu yang terjadi di bumi dan negeri pertiwi ini ya Rab. Segera angkatlah balak dan bencana, wabah dan virus corona ini di negeri kami ya Allah, dan negeri muslimin di seluruh penjuru dunia ya Rab. Mudahkan kami untuk bisa melakukan ibadah sebagaimana sedia kala ya Rab. Kembalikanlah semangat kami dan jangan Engkau kurangi kekuatan iman dan Islam kami ya Allah, dan tidak Engkau wafatkan kami, kedua orang tua kami, kecuali dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Engkau ampuni kami, Engkau terima taubat kami, dan Engkau terima seluruh amal ibadah kami ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. والله يعلم ما تصنعون. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.